ke-5. Ayat yang ulangi dari 10, 11, 12, dan 13 ya. Minggu depan, mungkin 2 minggu lagi, kita akan membahas kamu adalah terang dunia. Dari perkataan Tuhan Yesus yang juga Tuhan mengatakan, aku adalah terang dunia, kamu adalah terang dunia, akulah terang ya. Dan ada berkaitan, nanti dijelaskan. Hari ini kita akan lebih berfokus kepada apa artinya menjadi garam. Dan kita akan belajar satu yang mungkin saudara belum pernah dengar, perjanjian garam. Dan itu sangat penting sekali di dalam perjanjian lama. Semua korban itu dibubui dengan garam. Ya, maksudnya apa ya? Nanti kita akan belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan membuka Matius pasal 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, jadi paralelnya kebenaran itu adalah karena akulah kebenaran, akulah kehidupan, akulah jalan. Karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kita lihat di sini, kamu dicela, kamu dianiaya, dan kamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kalau kita memegang kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, saudara siap, saudara akan mendapatkan semua yang melawan kebenaran, yang membenci Kristus, membenci kita. Jadi belum tentu orang benci kita, benci Kristus. Tapi orang yang benci Kristus dan kita pengikut Kristus, pasti kita akan dibenci oleh orang-orang yang hidupnya tidak dalam kebenaran, yang setengah-setengah hati. Dan dikatakan dicela, dianiaya, difitnahkan. Ya, dan ini bentuknya semua adalah satu settingan, satu rangkaian, dan saudara ini merupakan satu yang terjadi, kita alami setiap hari dan kita hadapi dalam hidup kita, dan kita betul-betul akan mengalami ini. Kalau saudara belum pernah mengalami ini, saudara, itu menjadi pertanyaan besar. Berarti saudara belum pernah menegakkan kebenaran. Saya masih ingat pertama kali orang menjelaskan, kamu ikut Tuhan Yesus, sudah tahu resikonya ikut Tuhan Yesus. Ya. Dan setiap orang ikut Tuhan Yesus itu diberi dulu iming-iming, ikut Tuhan, oh enak, kamu itu mau diberkati. No, Tuhan Yesus waktu murid-murid ikut dia langsung beritahukan apa resikonya ikut saya nggak punya tempat untuk tidur, kepala semua. Kamu akan mengalami ini semua. Dan Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hal-hal yang mudah. Dan bahkan dia sendiri mengalami hal yang sangat mengerikan. Dan dia akan mati di kayu salib. Jadi seorang guru dan seorang murid, bedanya apa? Murid tidak lebih dari gurunya. Jadi apa yang dialami gurunya, kalau kamu ingin menjadi seperti gurumu, apa yang dialami gurunya ya kamu akan alami. Semua sama. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa orang-orang yang mengalami kebahagiaan itu disebut orang-orang yang dianiaya, difitnah, dan ditimpakan segala sesuatu yang membuat dia untuk keluar dari kebenaran tujuannya. Supaya dia menyangkali kebenaran dan dia hidup dengan dunia ini. Maka waktu saudara nanti melihat pada ayat yang ke-13, jadilah garam dunia. Garam dunia. Saudara, kalau kita jujur, garam dunia itu nggak ada. Ada nggak? Beli garam dunia, ada nggak? Nggak ada, saudara. Garam dapur ada. Garam dunia nggak ada. Mau cari saya penangkap ikan, kamu akan kujadikan penangkap manusia. Nelayan yang bukan ikan ditangkap, tapi nelayan yang menangkap manusia. Ada nggak kerjaan ini? Nggak ada, saudara. Jadi Tuhan Yesus waktu membuat satu istilah-istilah, itu bukan istilah-istilah yang berasal dari dunia ini, itu istilah surgawi semua. Berkaitan dengan surga, bukan berkaitan dengan sekeliling kita, bukan. Bukan kerjaan-kerjaan yang ada di dunia, bukan. Itu kerjaan-kerjaan yang hanya bisa diberikan oleh Allah sendiri.
diperintahkan oleh Allah sendiri dan dikerjakan oleh kekuatan dari Allah sendiri. Jadi semua apa yang diutus oleh Allah dari atas menuju ke bawah, semua itu karya Allah. Ya. Jadilah kamu garam dunia, itu bukan karyamu. Nanti kita akan melihat itu anugerah Tuhan semua. Ya. Oke, kita akan melihat ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bersukacitalah dan bergembiralah. Loh, bersukacita itu kan pasti bergembira. Bersukacita terus disuruh bergembira. Artinya, saudara, bukan hanya perasaanmu senang, oh ya senang. Enggak, itu disuruh menyatakan kegembiraan. Jadi waktu Stefanus dilempari batu, dia menyatakan sukacita dan dia menyatakan kegembiraannya dengan apa? Dia menyampaikan pengampunannya, dia menyampaikan hati Tuhan, kesetiaan Tuhan kepada dia. Dia menyampaikan musuh-musuh itu harus kamu berkati, kamu harus mengasihi musuhmu. Jadi Stefanus itu bukan kesakitan waktu dianiaya jadi martir, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Saudara tahu Polikarpus, Ignatius, dan kemudian bapak-bapak gereja pada abad 16-17 yang disiksa, dibakar, dan banyak sekali yang mati. Dan saudara tahu catatan sejarah dalam kaum martir, mereka semua mati di dalam pujian kepada Tuhan. Mereka semua mati dalam keadaan memuji Tuhan. Dan waktu para rasul dipenjara, Petrus dipenjara, kemudian Paulus dipenjara, apa yang mereka lakukan? Tuhan, tolong saya Tuhan. Nangis-nangis gitu? No. Apa yang dilakukan mereka? Memuji Tuhan, bersukacita. Orang Kristen itu edan. Orang mati nyanyi. Mati ya nangis, mati nyanyi. Kalau aku, semua dunia heran orang Kristen ini aneh katanya. Dan saya ketemu dengan orang bukan orang biasa gitu ya, orang yang rohaninya tinggi. Mereka tanya, iya kenapa? Saya kepingin tahu, kenapa orang Kristen di dalam kesusahan kematian kok mereka menyanyi dan berdoa dan memuji-muji Tuhan? Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena kami mengalami hadirat Tuhan. Melebihi dari maut, melebihi dari kematian, melebihi dari segala penyakit. Dan kami memuji itu karena kami sudah mengalahkan itu semua di dalam Tuhan saya. Dan kami bukan manusia tanpa pengharapan. Kami punya pengharapan. Nggak ngerti saya Pak, memang nggak ngerti kamu. Harus lahir baru. Kalau nggak lahir baru nggak ngerti, ya mungkin nggak masuk akal Pak. Memang nggak masuk akal. Orang-orang yang dibukakan akalnya oleh Tuhan, baru dia mengerti. Ya, termasuk saudara hari ini saya ngomong nggak ngerti, ya saudara harus berdoa juga. Saya lahir baru nggak gitu. Ini Pak Agung ngomong apa nggak ngerti ya puji Tuhan lah. Kalau saya puji Tuhan terus, nggak mungkin puji setan. Ya kan? Saudara perhatikan baik-baik. Nabi-nabi sebelum kamu mengalami ini semuanya dan tidak ada satu nabi yang tidak bersuka cita. Nggak ada, saudara. Saudara tahu apa yang dialami oleh Yohanes Baptis. Dan waktu dia mengharapkan Kristus. Dan tanda petik mengutus murid-muridnya suruh menanyakan, benar nggak kamu Mesias? Karena Yohanes Pembaptis itu mengalami satu kegoncangan konsep Mesias. Dan saya lagi mau ngajar ini. Mesias yang Yahudi itu. Dan konsep dia adalah nggak mungkin Mesias itu kalah, nggak mungkin dikalahkan, nggak mungkin dipenjara, nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Terus dia tanya, suruh murid-murid tanya pada Tuhan Yesus, benar nggak kamu Mesias? Tuhan Yesus mengatakan, oh iya aku benar, bukan. Beritahu. Beritahu pekerjaan-pekerjaan Mesias ada pada saya. Nggak usah ngomongin, kamu Mesias, aku Mesias. Nggak perlu marah-marah. Dan kemudian disampaikan, dan besoknya, saudara tahu, menurut tradisi, wajahnya Yohanes ditilam itu, kepalanya, yang cuman kepala doang itu bukan wajah yang, bukan.
wajah memuji Tuhan. Sampai Herodes itu lari. Lihat itu. Menurut tradisi murid-murid Yohanes. Yohanes waktu dipenggal, enggak mendelik. Enggak. Dia memuji Tuhan. Menurut tradisi. Jadi Stefanus, semua orang-orang ini penuh dengan sukacita yang luar biasa. Nabi-nabi semua. Kenapa? Karena melihat Tuhan. Bukan melihat batu. Kalau kamu melihat batu, ya kesakitan ya. Tapi kalau melihat Tuhan, batu-batu itu menjadi batu-batu yang membuat semua berbalik menjadi pengampunan. Setiap batu membalik dengan pengampunan. Batu, pengampunan, batu. Jadi batu pengampunan. Setelah kita masuk di dalam arti bersukacita bergembiralah. Dan sekarang ini Tuhan Yesus langsung menyambung. Kamu bersukacita bergembira, bagaimana saya bersukacita bergembira? Jadilah garam dan jadilah terang dunia. Jadi garam dan terang itu posisinya adalah satu sukacita yang sudah mengubah hidup saya dengan 8 kata berbahagia yang disertakan pada kita, yang diimputasikan, yang dihisapkan dalam diri kita, yang memiliki semua hidup kita. Dan di situ kita bersukacita, barulah kamu bisa menjadi garam dunia dan terang dunia. Nah, saudara, kita baca ayat 13. Ya, kamu dalam bentuk jamak kamu semua. Kamu semua. Adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yang pernah asin menjadi tawar, nggak bisa diasinkan. Dan itu mutlak. Artinya tidak ada garam yang asin. Ngerti maksudnya? Tidak ada orang yang Kristen kemudian tidak jadi Kristen. Karena ini adalah jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nggak bisa. Jadi kamu adalah hidup yang sia-sia kalau menjadi orang Kristen tidak memiliki garam. Jadi ini adalah kesetiaan Allah di dalam garam itu. Bagaimana Allah menyertai, terus membuat hidup memiliki rasa dan bisa menjadi saksi dan terus berjalan seperti itu, semua adalah karena kesetiaan Allah yang ada dalam hidupmu. Dan kalau itu tidak ada, berarti kamu tidak memiliki, dalam hidup adalah hadirat Allah. Nah, saudara, itu adalah hilang kekristenan kita. Ya, tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Ya, saudara, di dalam firman Tuhan, Rasul Paulus berkali-kali, juga Yohanes ataupun Paulus, Petrus, Timotius juga sama. Saudara tahu, waktu mereka mengalami sukacita yang begitu melimpah, seperti Tuhan Yesus juga sama. Dan waktu sukacita yang sangat melimpah itu adalah pada saat penderitaan dan aniaya menekan hidup mereka. Paulus mengatakan, aku akan memiliki sukacita yang sangat besar waktu aku melihat kamu berduka cita di dalam Tuhan. Dan duka cita itu menghasilkan sukacitaku penuh. Saudara, banyak tulisan Rasul Paulus, di situ saya tulis semua, Filipi semua. Artinya apa? Saudara, artinya begini, saudara. Karena ini berkaitan dengan fungsi garam. Jadi, sejahat kamu, serusak-rusak kamu, aku ditentukan oleh Tuhan menjadi bapak rohanimu untuk menggarami engkau. Dan disitulah sukacitaku penuh. Waktu garam itu bisa menggarami engkau, dan kebusukanmu itu bisa dihentikan, dan kemudian di dalam perjanjian garam kamu diubahkan di situ. Dan saya bersukacita, kenapa? Karena duka cita itu menjadikan kamu manusia yang baru. Dan itu sukacita yang luar biasa. Hatimu berubah. Karena garam itu akhirnya berkhasiat mengubah hidup.
Nah, saudara, kita melihat sekarang fungsi garam. Ada 3, ya. Kita bisa melihat garam. Garam itu bisa dilihat dengan mata. Oh, ini garam. Kenapa dilihat mata? Karena ada warnanya, karena ada bentuknya. Putih. Nah, ini garam. Betul kan? Yang kedua, bisa diraba garam itu. Dan terakhir yang menguji garam itu garam adalah dengan apa? Oh ya, ini garam betul, garam penuh garam ini supaya gue. Loh? Lah kok nggak ada rasanya? Ini bukan garam. Ini gurem. Ini bukan garam, ini garam nggak mungkin nggak ada. Jadi saudara, mata bisa melihat itu garam, tangan bisa merasa oh ya ini kayaknya garam. Tapi begitu lidah merasakan dan bukan garam, saudara, artinya saudara kehilangan keasinan. Yang menguji apa? Mulut. Saya kagum dengan beberapa bapak gereja yang berkaitan dengan kedalaman rohani tentang mulut. Saudara, garam itu hilang dari mulut. Ucapan-ucapan yang melunturkan garammu. Ucapan-ucapanmu yang dibanjiri dengan kedagingan, melunturkan garammu. Jadi garam itu ditentukan dengan apa? Dengan lidah. Perasa. Jadi kalau cahaya ditentukan dengan kita melihat, betul kan? Kalau garam ditentukan dengan apa? Dengan lidah. Nggak perlu lihat, nggak perlu sentuh, nggak apa-apa saya. Asal garam tak jilat. Wah, ini garam, tahu. Jadi kerjanya garam itu misterius. Kerjanya itu pada saat garam kehilangan, tanda petik, mata dan rabanya. Dan waktu kita lihat di dalam air atau masakan, loh kok nggak ada putihnya? Kok nggak ada garam yang seperti garamnya itu? Nggak perlu. Kenapa? Coba ambil sendok. Terus kamu rasakan dengan lidahmu. Oh iya, mata nggak kelihatan, tangan nggak bisa tahu. Tapi mulut bisa tahu. Dan itu fungsi garam. Jadi penentu garam itu menjadi garam. Saudara, bersumber dari mulutmu. Dan banyak orang Kristen, mulutnya bukan keluarkan garam. Keluarkan apa? Saudara, virus COVID-19. Droplets. Jadi virusnya yang keluar. Dari mulut inilah kemudian bangsa Israel mengeluh. Tuhan binasakan semua. Kenapa? Karena mulutmu. Dan dia binasakan semua. Jadi seorang guru, seorang imam, kalau mulutnya sudah tidak bergaram lagi, jangan kamu lihat mulutnya. Kamu lihat tingkah lakunya. Kamu lihat ajarannya, jangan lihat tindak tanduknya. Jadi supaya apa? Garamnya tetap ada di situ, kebenarannya nggak bisa hilang, Kristusnya nggak bisa hilang, orangnya hilang rusak jadi garam, tapi Kristusnya tetap ada dan kamu harus lihat Kristusnya. Ya, oke. Nah, setelah kita lihat sekarang cara kerja garam tadi kan sudah jelas melalui lidah. Kenapa melalui lidah? Karena proses garam itu melarut. Warnanya hilang, perabanya hilang, tapi hanya bisa dirasakan. Kapan bisa dirasakan? Waktu garam tidak ada warnanya, tidak bisa di tangan, dan dia menjadi satu dengan adonan. Nah, setelah pelarutan garam ini adalah proses kehidupan seseorang mengalami hidup di dalam kuasa kebenaran, pengudusan bersama dengan Roh Kudus. Jadi dia tidak lagi mengandalkan warna putih dirinya, dia kehilangan dirinya, kehilangan keinginan, kehilangan masa depannya, kehilangan semua kesenangannya, dan dia waktu melarut itu baru bisa dirasakan.
Seorang hamba Tuhan yang mengagungkan dirinya, kepintaran dia bisa berkhotbah, dia bisa semua, dan itu merupakan keunggulan dia, dan dia tidak pernah larut dengan kejayaannya, kehebatannya. Dia belum menjadi garam. Dia menyesatkan banyak jemaat. Saudara, ada tulisan dari beberapa bapak gereja yang sangat indah. Dia mengatakan begini, pada waktu kamu ke gereja, kamu terlihat dan kamu hanya mengingini bukan Tuhan, mengingini pengajaran pendeta A, pendeta B, pendeta C, dan kamu hanya berfokus ke situ. Kamu tidak pernah menjadi garam. Bahkan John Calvin pun mengatakan hal yang sama. Kalau kamu datang karena saya, karena pribadi saya, Saudara, Martin Luther juga sama, mengatakan sama. Kalau kamu mengenang saya dan menjadikan nama saya menjadi nama gerejamu, lebih baik dia mengatakan gerakan reformasi ini tidak ada. Karena gerakan ini mengembalikan engkau pada Tuhan, bukan pada saya. Memfokuskan kamu pada Tuhan, bukan pada saya, bukan pada gereja, bukan kamu dikembalikan pada sola Kristus. Imanmu dikembalikan pada berpusat pada Kristus, bukan pada tetek bengek manusia ini, bukan. Tetapi kita selalu berpusat pada apa? Saudara, garam yang rasanya itu secara dunia ini. Jadi waktu pelarutan garam itu, di situ rasanya itu baru terasa di lidah. Garam menjadi garam dan tidak pernah kamu rasakan, itu bukan garam, itu garam yang tidak berguna. Tapi begitu dimasukkan dalam masakan, garam itu berbeda dengan terang. Minggu depan saya jelasin. Ya. Saudara perhatian begini, garam itu kamu nggak bisa berfungsi seperti terang, karena beda sekali garam dan terang. Garam itu kalau dimasukkan, dia ada adonannya, dia ada wadahnya, dan dia ada terbatasnya. Nggak bisa garam itu kamu taruh di sumur, garam gitu, nggak bisa. Saudara. Jadi cara kerjanya garam itu adalah waktu melarut, dia ada batasan-batasan yang Tuhan kasih di sekelilingmu. Tapi kalau cahaya, tidak ada yang bisa menghalangi, semua tembus cahaya. Kemana-mana cahaya bersifat itu meluas. Garam juga meluas, tetapi ada wadahnya. Sedangkan kalau terang itu ditutupi, terang itu mati. Tidak berfungsi. Sedangkan garam, saudara, kalau diperlebar, garamnya hilang, kehilangan keasinannya. Jadi larut dengan dunia, bukan melarutkan diri dalam dunia supaya menggarami dunia, malah kamu yang terlarut. Nah, itu artinya kehilangan keasinannya. Dan berapa banyak orang-orang Kristen kehilangan keasinannya? Apakah kita pernah kehilangan itu? Sering, saudara. Pada saat apa? Kembali lagi, pada saat lidah kita berkeinginan seperti dunia, bercita-cita seperti dunia, dan itu adalah saudara mulai larut, bukan melarut, tapi saudara terlarut. Ya, selanjutnya, saudara perhatikan baik-baik. Kita buka di dalam Imamat pasal yang kedua, ayat 13. Ya, fungsi garam. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi. Nah, kau bubuhi itu dari kata garam juga. Malak, melak, bamelak atau bamalak. Jadi menggarami, membubuhi atau menggarami itu kata kerjanya sama dengan garam. Jadi menggarami, artinya tuh garam kan, ini daging, nah dilaburi. Nah itu artinya menggarami, membubuhi bahasa Indonesianya. Jadi garam menggarami, fungsinya menggarami. Dikatakan ini, janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dan korban sajianmu beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Saudara, artinya apa? Yang pertama, garam itu memberikan rasa kepada yang tawar, yang gak enak, jadi
Jadi kalau kita menjadi orang percaya gitu ya, ini suasana di dalam gereja itu, atau di dalam pelayanan, atau di dalam situasi kondisi tertentu, saudara, kalau saudara menjadi garam, saudara itu artinya, saudara itu harus memberikan kebenaran-kebenaran itu bisa dirasakan oleh mereka. Kesetiaan Allah. Orang semua lihat tanah Kanaan, waduh gak mungkin ke sana, aduh hilang garammu. Kenapa hilang garammu? Karena musuhmu yang luar biasa dan kamu ketakutan dan kamu nggak mungkin ke sana. Orangnya gede-gede, temboknya, aduh. 2 orang tahu berfungsi sebagai garam. Kaleb dan Yosua. Dan dia mendengar Tuhan. Dan dia melawan itu. Saudara, tawar hati. Yosua diberitahu, jangan kamu tawar hati sekalipun, Yosua. Yosua diingatkan Tuhan waktu menjadi pemimpin, jangan kamu tawar hati. Dan Musa sering tawar hati. Bagaimana nggak tawar hati, saudara? Umat yang gila seperti itu. Saudara, Musa tiap hari dicaci maki loh, saudara. Dikerjain apapun nggak beres saja terus. Sudah pendeta yang paling banyak penderitaan dan terus dikritik oleh jemaatnya itu satu-satunya cuma Musa di dunia ini. Sampai dia tuh nggak tahan, dan waktu dia nggak tahan, garamnya hilang nggak? Enggak. Bagaimana dia menyatakan sukacitanya waktu dia mengalami penderitaan seperti itu? Oh Tuhan, ingatlah janjimu. Ingatlah garammu, kesetiaanmu. Ini bajingan semua ini. Melawan dia, tapi dia berdoa tidak mengutuki jemaatnya, saudara. Dia berdoa apa? Ingatlah garam itu. Kesetiaan. Engkau sendiri mengambil mereka. Masa kamu mau buang? Jadi garam itu mempunyai kekuatan kesetiaan, mengingatkan kita, mengingatkan tanda petik Tuhan yang nggak pernah lupa. Tapi Musa mengingatkan itu kembali. Tahu siapakah mereka? Itu kan umat pilihanmu. Iya, betul. Tapi mereka melawan aku yang kehilangan garamnya. Aku buang mereka, dan kemudian dibukalah bumi ini terbelah. Dan Bani Korah dan orang-orang bajingan semua itu masuk dan dibinasakan Tuhan. Dan itu proses yang ada di dalam gereja sama. Sampai hari ini. Engkau yang kehilangan garam, jangan pernah engkau berharap. Ke gereja kagak, kasih persembahan kagak, betul ya? Berdoa kagak, mau masuk surga enak men. Terus cari kenalan di surga, siapa yang bisa masuk? Ini bukan ngurusin. Surga bukan ngurusin. Yang bisa kamu ada calo-calo, nggak ada. Sudah bayangkan, garamnya aja nggak ada, kamu mau jadi garam bagaimana? Kamu kehilangan garamnya. Jadi bangsa Israel tidak boleh dan tidak mungkin gereja Tuhan, orang percaya, itu kehilangan kesetiaan dalam hidupnya. Kesetiaan Allah. Ya. Surah yang kedua, mengawetkan dan mencegah kebusukan. Saudara, semakin hari garam itu semakin ditemukan banyak sekali manfaatnya, sampai ke teknologi canggih. Laut mati itu tempat di mana saudara dibentuknya pesawat ruang angkasa yang bisa tahan terhadap kekuatan geseran. Itu dibentuknya di mana? Di laut mati, garam. Dan wajahmu pun akan bisa kinclong. Kalau nggak percaya, kasih garam. Komedo-komedomu keluar semua. Lama-lama, kelamaan, kulitmu terbakar juga. Bukan hanya komedonya yang keluar, kulitmu melepuh juga gitu kan. Jadi, hendaklah kau lakukan yang benar, garammu itu pas supaya semua itu. Jadi, bakteri, semua sakit penyakit semua itu berkaitan dengan garam. Garam itu mengawetkan, menyehatkan, dan mencegah kebusukan. Dan bukan kebusukan dagingnya, kebusukan hati manusia. Setelah kita bersyukur, kita mendapatkan seperti ini. Yang ketiga, saudara,
Saudara, garam itu bekerja tidak kelihatan. Saudara tahu, ditemukan tahun 1940 berapa, saya lupa, Nobel kedokteran, menemukan fungsi garam itu menetralisir, menstabilkan darah, jantung, semua di dalam. Jadi kalau orang kekurangan garam, itu menjadi tidak peka, dan saudara kalau kebanyakan garam, saudara cepat haus. Kekurangan garam, saudara nggak haus-haus. Ya kan? Kenapa? Akhirnya saudara kena ginjalnya. Kena yang di dalam semua. Jadi keseimbangan garam itu bukan hanya menjaga, tapi menstabilkan, mengatur, dan mengawetkan. Dan seluruh garam itu dari yang depan sampai masuk dalam hati jiwa kita, itu membuat manusia itu hidup seiring dengan kehendak Allah. Jadi garam bukan hanya berfungsi cuma memberi rasa asin, bukan. Kamu dijadikan seturut kehendak Allah, mengikuti kehendak Allah. Pada waktu kamu senang, kamu harus bersedih karena ada dosa di situ. Kalau waktu kamu bersedih di situ, ada sukacita karena orang bertobat. Dan kamu diminta oleh Tuhan menstabilkan seluruh kerohanian. Dan itu adalah fungsi garam. Saudara, saya pernah, kalau saudara pernah ke luar negeri dan pernah melihat salju dan semuanya, untuk menghancurkan salju yang berminggu, berbulan-bulan, itu memakai garam. Pakai air, beku dia. Pakai garam, air dan garam, pecah dia semua. Dan kapal-kapal yang ada, yang menuju ke daerah tempat-tempat yang dingin, yang salju semua itu, yang sampai lautnya tertutup salju, itu harus diberi pemecah. Dan salah satu adalah garam. Jadi garam itu berfungsi untuk apa? Hati yang beku, yang kaku, yang tegar tengkuk itu semuanya. Akhirnya dengan garam, dengan mulutmu engkau memberi pengampunan. Paulus pun bertobat. Hebat. Orang sehebat Paulus yang hatinya itu sudah kayak gitu, bencinya Tuhan itu, bisa runtuh dia. Kenapa? Karena mulut daripada Stefanus yang didengar Paulus pengampunan itu adalah cikal bakal yang membuat dia mendapatkan kesetiaan Allah kembali. Saudara, kita berdoa supaya kita semua bisa menjadi garam, karena itu ada anugerah Tuhan. Dan sebagai penutup, ya, saudara, waktu kita mengalami proses pelarutan garam, kehilangan makna hidup kita yang dulu manusia yang lama kita, dan kemudian Tuhan membawa kita tidak memiliki keinginan untuk diri sendiri. Dan seluruh keinginan Allah adalah keinginan saya. Dan pelarutan garam yang bisa dirasakan itu dengan sangat tajam dirasakan oleh semua orang sekelilingmu pada waktu kamu bukan mendapatkan self egomu yang tertinggi, tapi pada waktu kamu kehilangan semuanya. Dan itulah sangkal diri, puncak dari fungsi garam. Dan Tuhan katakan, sangkailah dirimu, lepaskan segala sesuatu, dan ikutlah kehendak Allah. Dan di situ baru engkau merasakan menjadi garam dunia. Dan saya percaya, saudara, tidak ada satu orang Kristen yang tidak menjadi garam. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan pada hari ini Tuhan. Kami sering melihat, kami sering kali mendengar bahwa kami harus bersaksi, tetapi sering kali kami kehilangan warna diri. Bukan karena kami mengikuti Tuhan, karena kami berwarna seperti dunia, berbentuk seperti dunia, dan menjadi sama serupa dengan dunia. Dan disinilah kami mendapatkan kembali firman yang kudus. Tuhan, sudah tidak ada lagi aku yang lama. Sudah tidak ada lagi aku yang meraih cita-cita hanya untuk masa depan diriku sendiri. Tetapi di sini Tuhan, seluruh pekerjaan, seluruh masa depan setiap kami semua
hamba-hambamu ini kembali untuk memuji memuliakan Engkau, menyatakan keindahan kemuliaan. Apapun yang kami pikirkan, kami kerjakan Tuhan. Kami ingin kami menjadi garam. Jika dunia menawarkan, dunia mentawarkan kami, maka kami memberi rasa pada dunia ini. Dan terutama Tuhan, melalui mulut kami. Dan setelah pintu pertama, kami menjadi garam. Dan juga kami kehilangan garam kami. Ada pada saat kami dirasakan oleh orang. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pada waktu Engkau mengatakan jadilah garam dunia. Dan hanya di dunia ini Tuhan kami menjadi garam. Kami di surga tidak menjadi garam. Karena di surga tidak ada orang berdosa, tidak ada orang busuk. Di surga kami mendapatkan Engkaulah garam yang sejati, yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Tuhan, Roh Kudus. Kami serahkan hati kami, pakailah kami. Jadikan kami garam dunia yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin.